Begini guys, dia punya alat yang untuk proses penarikannya guys ya. Siapa tahu ada yang mau tiru guys, di mana baik di daerah Kalimantan pun atau dimanapun berada. Saya pertunjukkan cara, karena ini buatan sendiri guys ya. Biasanya dibuat di mana perusahaan itu ada, di situ dibuat sendiri. Jadi begini dia guys. Alat begini dia ada banyak jenis guys ya. Ada yang tidak pakai tayar ya, dia begini guys. Jadi mungkin para sahabat ini bertanya, susah untuk kasih turunnya itu bang. Jadi dia ini tidak susah guys, dia ada di sini lock. Ini locknya guys ya, ini locknya supaya dia tidak jatuh. Dan saat kita buka yang ini guys, dan ini kebetulan dia ada di tempat penurungan guys, jadi dia tidak boleh tendam sendiri. Jadi minimal kita angkat dia guys. Nah, aduh kasar ya guys ya. Jadi begini guys, dia punya posisi saat kerbau itu tarik dan kita mau kasih keluar buahnya dia. Nah, dia boleh tendam seperti layaknya apa? Porson ataupun kereta-kereta pengangkut buah begitu. Jadi begini guys. Nah, jadi di sini caranya orang kasih keluar buah guys. Di sini ada jaring ya guys ya. Sebelum kita kasih keluar buah, kita di sini sudah disiapkan jaring oleh pihak dereba agar kita punya buah itu disusun di dalam sini. Jadi di sini biasa dia muat 53 tandang guys ya. Kalau di Kalimantan itu 53 janjam bahasanya. Karena bahasa di sini dengan di sana guys, dia sangat jauh berbeda ya. Jadi begini guys, aku pun tidak tahu guys apakah di perusahaan lain atau di Kalimantan pun atau di manapun, saya tidak tahu apakah ada yang cara begini atau tidak. Jadi nanti di sini pengangkatannya guys, kita tidak pakai loading lagi guys ya, langsung diangkat dengan apa namanya tuh, keren guys. Nanti saya pertunjukkan, kebetulan siapa tahu dia nanti ada lewat, saya akan pertunjukkan guys. Jadi begini lah guys, penampakan kerbau yang terlatih. Jadi kerbau ini sudah mungkin sekitar berapa tahun ya, mungkin sekitar 7 tahunan dia sudah terlatih, makanya dia pandai. Dan kerbau itu dilatih dari sejak kecil guys, di umur 3 tahun kita mulai latih sudah. Bahkan ada kerbau yang lebih pandai daripada ini guys ya. Dia kasih naik sendiri guys, kalian. Nah begitu guys, dia akan kasih naik sendiri, tinggal kita pasang dia punya lock itu. Jadi aku rasa khususnya yang ada di negara Indonesia ini, khususnya yang ada di Kalimantan, saya sarankan agar di sana menggunakan kerbau seperti ini guys, karena ini untuk mengurangi tenaga pekerja. Jadi kerbau ini dia akan nurut guys. Dia ada kerbau ini ada 3 bahasa guys ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepun sama bahasa Korea. Dia itu ada kiri, kanan, diam, dan maju. Empat bahasa guys. Nah, jadi dia boleh muat ini sekitar 30 tandang guys. Karena ini lumayan besar. Jadi kerbaunya ini tidak tenang guys, karena kebetulan banyak lalat dia. Kita tidak ada semprot ini, jadi dia tidak tenang karena diganggu dengan lalat dia. Nah ini sudah 4 janjang guys ya. Lumayan besar guys buahnya. Oke, begini guys, dia cara jalannya, dia menarik guys ya. Jadi khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan boleh tiru cara ini agar kami orang Indonesia boleh bertahan kerja di negara sendiri begitu.
Jadi kita ini di kelapa tinggi lepas perondol guys, lepas biji. Diam. Diam, 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 diam kau. Nah, jadi dia nurut guys ya. Kalau disuruh diam, dia diam. Jadi kerbaunya tidak ditarik lagi guys ya. Dia akan jalan sendiri, diam sendiri, begitu. Nah, itulah bahasanya guys. Jadi tadi itu kami cuma bercanda guys ya. Bahasa Inggris, bahasa Korea itu cuma ya pengisi kata lah, supaya kita tidak tegang menonton. Jangan sampai ada yang tersinggung ataupun apa. Mohon maaf, itu hanya sekadar untuk menghibur. Jadi di saat penurunan guys, kerbau ini tidak boleh dia tahan karena dia berat. Dia bukan lari guys untuk kabur ya, tapi dia karena tidak boleh tahan di sini karena penurunan guys, jadi tidak boleh, makanya dia lari. Dia akan tunggu kita di jarak 20 meter ataupun 20 meter, dia akan tunggu kita. Ataupun kalau dia melihat buah di tengah jalan, pasti dia akan singgah karena dia sudah tahu buah itu akan dimuat begitu. Jadi lumayan lah guys, dia boleh tarik buah ini setengah tan ya, bahkan lebih. Tapi kita muat, maksudnya kita isi dia punya gerobaknya ini guys, sesuai dengan kemampuan kerbau ya. Jangan kemampuan, maksudnya kemampuan diri sendiri. Karena kerbau itu perlu dikasih sayang juga, tidak boleh terlalu dipaksa. Diam, diam, diam. Woi. Diam. Banyak lalat guys, dia tidak tahan. Nah, kelihatan kan guys, dia diam, 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 diam. Hei, diam, diam. Oh, diam kau. Kelihatan guys, dia banyak lalat. Dia berusaha untuk halau dia punya lalat yang ikut sama telinganya itu guys. Diam, diam, diam. Jadi ini kerbaunya guys, ini namanya si Polis guys, karena dia dilahirkan dulu waktu masa operasi. Pas Polis masuk, dia dilahirkan, jadi dia diberi nama Polis. Diam, 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 diam. Diam kau, diam. Oh, diam, diam. Jadi kalau diam, diam, diam. Diam, diam. Oh. Dia anu guys, di sini dia tenggelam tayarnya, jadi dia lajak dulu. Oh, diam, diam, diam. Diam. Oh, diam. Diam, 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 diam. Oh, diam, diam. 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 Takut aku. Jadi aku takut guys sama kerbau ini karena dia besar. Jadi aku takut. Jadi di saat dia ada jalan yang rusak guys, ada lecak, mungkin dia akan cepat karena takut juga dia terkubur di sana. Ini buah yang ditarik ini guys sekitar lebih 1 tan ya, lebih 1 tan, lebih setengah tan lah, menghampiri 1 tan nih. Diam, 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 diam. Nah, ini lumayan besar guys buah ini. Jadi kali ini guys kita tidak simpan di luar sana karena kebetulan
kerennya ini personnya boleh masuk di sini. Jadi kita simpan di dalam saja karena di sana jalan besar lah guys, mengganggu pengguna jalan lah. Jadi kita simpan di dalam sini saja. Dan kebetulan di sini belum ada jaringnya, terpaksa kita bongkar saja guys. Mungkin drivernya ataupun sopirnya lambat datang, jadi kita simpan dengan cara begini saja. Nah, itu dia tertuang sendiri guys ya. Jadi mungkin sahabat bilang susah kasih turunnya, ini enggak guys, dia akan turun sendiri nantinya kalau dibuka. Jadi dia tarik buah ini guys, boleh kita kira, siapa tahu enggak percaya, dia ini lebih setengah tahun dia tarik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia muat buah ini guys 26 tandang. Oh, tapi ada tadi di sini 2 tandang ya guys. Jadi dia 24 tandang. Bermana di sini naiknya buah itu dalam 1 tan itu 32 tandang guys. Jadi dia kurang berapa? Kurang 8 tandang saya 1 ton dia tarik ini kerbau 1 kali keluar ya. Nah. Jadi begini guys, jangan sampai ada yang berkomentar bilang di sana itu menyiksa binatang begitu guys ya. Jadi di sini tidak guys. Kita di sini sistem ada dokter hewan. Di setiap 1 tahun itu ada penyuntikan kerbau ya untuk kesehatannya. Dan kerbau di sini pun kita cukup hargai guys karena dia bantu kita untuk apa ya? Membantu kita untuk kasih keluarkan buah untuk mencari rezeki. Kerbau di sini guys, apabila dia apa mati, bahasanya meninggal ataupun dengan cara manapun, kita di sini tidak diperbolehkan untuk memotong kerbau ataupun dagingnya untuk dimakan. Di sini tidak dibenarkan guys. Jadi kita harus ikut adat istiadat perusahaan ini guys. Kita tidak boleh makan dia punya daging. Kalau kerbaunya ini meninggal guys, kita kubur. Ada dia punya tempat kuburan tersendiri guys. Bahkan di situ ada namanya, nomornya dengan segalanya guys, ada di situ. Jadi di sini ada khusus itu pemakaman kerbau guys, karena dagingnya tidak boleh dimakan. Jadi di sana ada tempat perkuburannya. Diam. Jadi di sini kata kerja guys, kita itu menggunakan alat keselamatan sepanjang bekerja guys ya. Karena itu keselamatan sendiri. Kan biasanya ada orang ini ikut di perusahaan, dia pakai alat keselamatan itu di saat ambil nama saja ataupun polen. Di sini kita pakai untuk memang bekerja. Apapun yang diarahkan dengan perusahaan, maka itu yang wajib kita ikuti. Nah, jadi itu buah guys yang lumayan besar ya. Diam. Nah,
Dia itu beratnya guys sekitar 80 kilo mungkin ya, kalau tidak salah, karena kita tidak bawa timbangan guys, kita target saja. Jadi dia ada dari sana guys ya, kita lihat dan kira dia dalam 2 kali tarik dia boleh bawa berapa tang buaya. Ya, diam. Diam. Oh, enggak tahu sudah bahasa Inggris ini. Banyak lalat guys ya. Jadi dia ini kerbau sebenarnya terlatih, cuma banyak lalat. Nah, 3 tadi kan 26, berarti 20 berapa? Nah, 26. 26. Ini saya ndak sempat kira guys ya, tapi ini buah ini biasanya ndak jauh beda. Tadi kan ada 26, paling ini kalaupun lebih 27, 28 ataupun 24 begitu. Atau serendah-rendahnya dia kalau buah besar itu 20 berapa ya? 23. Nah, itu guys. Kita kira 2 kali tarik ya. Jadi dia 2 kali tarik ini guys, dia bawa 40-an tandang. Jadi di 47 tandang guys. Jadi 47 tandang itu kan di sini naiknya itu ada berapa? 32 tandang dalam per ton, ataupun terkadang 29 saya guys. Jadi dia ini hampir 2 tan sudah guys ya. Dia kurang 10 tandang saja dia sudah 2 tan, ataupun kemungkinan ini sudah cukup 2 tan karena buahnya lumayan besar ini guys ya. Kita perkirakan saja dia lumayan besar ini. Nah, begini dia. Jadi bagian sahabat yang tinggal di manapun perusahaan yang menggunakan alat seperti ini, kasih keluar pakai kerbau ya, berterima kasihlah kepada perusahaan dan hargailah kerbau, karena ini untuk meringankan kerja kita. Kerbau itu tidak digaji guys ya, gajinya kita yang ambil. Nah, itulah kita kasih makan anak istri pun, atau keluarga di kampung, ataupun diri sendiri begitu. Jadi berterima kasihlah kepada hewan-hewan yang kita pakai ini, dan kepada perusahaan yang menggunakan alat seperti ini. Jadi di setiap hewan itu guys, kalau dilatih dia paham apa yang kita ceritakan. Hanya saja dia tidak mampu bercerita guys ya. Jadi hewan itu dia paham jika dilatih. Nah, dia datang dari sana guys ya. Jadi soal naiknya dalam 1 tang ini guys sih enggak pasti ya. Biasanya dia ada 30 lebih lah. Kalaupun pusingan lambat biasanya juga naik sampai 41, 42, 43 paling tinggi guys. Jadi yang biasa itu hanya 30 lebih lah. Saya kurang pasti berapa karena saya enggak kerja lagi di sini guys. Tapi biasanya naik 32, 33. Bahkan kalau pas di waktu pusingan ini lambat dia naik 40 juga. Jadi kerbau itu dipukul guys, bukan karena kita tidak sayang ya. Sebenarnya hewan ini kita sayang guys, cuma itu namanya pukulan manja ya guys ya, pukulan manja. Jadi bermana buah yang tidak wajib dikasih keluarkan, kita tinggalkan saya guys, biar perempuan yang akan kutip bijinya dia akan hampas itu dia buah yang buruk.
Nah mungkin sahabat bilang, oh itu kalau bukit tidak boleh bang, dia tidak boleh mendaki, tidak boleh naik bukit. Nah di sini dia boleh guys, dia boleh naik bukit, bahkan naik di bukit yang tinggi sana guys ya nanti. Tapi karena di sana sudah selesai guys, jadi mungkin di lain waktu saja baru perlihatkan cara keluarnya di atas bukit ini. Nah mungkin ada sahabat juga yang berkomentar bilang di sana rumputnya banyak. Jadi di sini guys itu rumputnya banyak karena kenapa ya? Di sini kita tidak dibenarkan untuk spray rata, artinya racun rumput ini dengan secara rata karena kerbau ini butuh makanan guys ya. Jadi setelah kita menyabit, dia akan diikat di sini di rumput-rumput ini supaya dia dapat makan. Jadi ini sudah 3 kali guys ya. Selesai tuan ini berarti 3 kali. Nah dia mendengar guys ya. Kalau disuruh diam dia diam. Cuma ini banyak lalat guys. Jadi dia terganggu lah dengan lalat. Nah dia akan jatuh sendiri guys ya. Diam. Saya tidak kira lagi guys ya. Nah ini 3 kali tarik ini guys ya. Dia lumayan banyak lah. Dia ini ada 2 tan sudah kayaknya guys. Lebih lah 2 tan ini. Jadi yang kita kerjakan dari tadi ini guys sekitar berapa ya? 2,5 hektar ataupun menghampiri 3 hektar. Kerbau itu dia tarik dalam 2,5 hektar. Kalau buah dengan keadaan begini guys, dia bisa 4 kali tarik saya guys. Dengan kemungkinan dia ada 3 tan ataupun kurang sedikit begitu. Nah itu guys, buah yang besar itu guys. Walaupun kita pakai kerbau guys, tapi kita perlu bantu juga. Kerbau bantu kita pun bantu dia guys. Yang dekat-dekat kita angkat saja supaya tidak repot lagi. Dan kemungkinan untuk yang angkat buah ini guys belum masuk ini, mungkin dia sore baru masuk ataupun apa ya, ataupun 1 jam dari sekarang. Jadi kemungkinan kita tidak sempat untuk kasih pertunjukan bagaimana cara kasih naik buah ini karena ini tidak di loading lagi guys. Ini kita pakai alat sudah. Jadi setelah buah itu keluar guys, kita perlu tulis nomornya ya, ataupun saat kita mengegrek itu kasih jatuh, potong kepala tandang, baru tulis memang dia punya nomor tas guys. Kemudian dia punya potongan TBS itu dibuang di gawang amati guys ya. Dan undang-undang di sini kita kasih susum pelepah guys. Berhubungan kita ini pakai kerbau, kita di sini menggunakan dengan cara isep ya, tidak pakai Yusep lagi. Kita dengan barisan lurus saya guys, dan dikosongkan di tengah demi untuk keselamatan kerbau, karena kerbau ini terkadang terkena duri. Kalau terkena duri dia punya kaki guys ya, jadi repot lagi. Kita akan setengah mati baringkan dia dan kita akan cabut dia punya duri. Kita jadi dokter hewan lagi kalau begitu guys. Nah inilah tarikan terakhir guys ya, makanya dia kurang. Jadi dia ada 4 kali tarik guys dengan seluas ini. Ini 4 kali tarik guys ya, dengan sebanyak begini guys.
Jadi selepas kita pakai kerbau guys, kita akan urus dia, kita akan kasih minum, dan kita ikat dia di mana tempat ada rumput untuk makan. Nanti sore kita akan kasih masuk di STC-nya begitu. Jadi kerbau dipakai itu perlu diurus juga guys ya, biar dia gemuk, sehat, dan tetap. Jadi sekarang sudah selesai guys, kita akan simpan dia punya alat ini, baru kita kasih makan kerbaunya guys. Mungkin video ini sampai di sini saja. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan subscribe dan aktifkan lonceng, biar kami lebih berkembang ke depannya dan membuat video-video terbaru dari seputar ladang sawit di luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.